Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami panitia merumuskan acara ini kurang lebih hanya 2 pekan. Karena pentingnya acara ini untuk kita laksanakan, maka saya menerima dengan lapang dada dan siap melaksanakan kegiatan ini. Walaupun hasil kesepakatan itu kita harus dilaksanakan di akhir Juni, yang semestinya random acara kita adalah dalam pleno ke-1 itu adalah di awal Juli. Namun karena menjelang Idul Adha, maka pertimbangan itulah dimajukan. Demikian laporan rentetan daripada kegiatan rencana mustajab dan hari ini pelaksanaannya. Untuk selanjutnya, izin melaporkan kepada Ibu Pembina bahwa peserta yang hadir untuk dari unsur DPK dalam kegiatan ini adalah sebanyak 87 orang. Terdiri dari KSB dari masing-masing DPK, Dewan Pimpinan Kecamatan, Ketua Sekretaris Bendahara yang kami undang. Seluruhnya 29 kali 3, 87 orang. Unsur DPC sebanyak 3 orang, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Unsur DPD 2 orang, Ketua dan Sekretaris yang hadir. Unsur panitia muscab keempat ini dari SC dan OC seluruhnya adalah 21 orang. Jumlah peserta sebanyak 114 orang di luar tamu undangan. Itu jumlah peserta dan yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Sumber dana yang diterima oleh panitia, donasi dari 2 kandidat calon. Terima kasih Brother Anwar dan Brother Roni. Saya nyebut mereka brother, Pak Inspektur. Yang kedua, donasi dari Dewan Pembina Ibu Bupati Serang, Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah. Terima kasih Ibu. Yang ketiga, donasi dari Ketua Karang Taruna Provinsi Banten. Terima kasih Bapak Haji Andika yang telah berkontribusi untuk kami dan panitia muscab. Yang keempat, donasi dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Bapak Haji Pami Hakim. Beliau berpesan melalui pesan singkat kepada saya, sampaikan salam kepada seluruh yang hadir dari panitia maupun peserta, kepala desa, bahwa beliau ada kegiatan yang urgent sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang kelima, donasi dari Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bapak Haji Bahrul Urum. Terima kasih Bapak Haji. Seluruh dana yang diterima oleh panitia ini yang dicatat dulu ya. Seluruh yang diterima dari panitia 142.500.000 rupiah. Tepuk tangan dulu. Dalam waktu 2 pekan, Pak. Saya ditanya sama inspektur, malu. Emang panitia punya uang? Beliau katanya. Saya konfirmasi kepada inspektur, izin saya dimandatkan sebagai ketua, ingin melaksanakan muscab Pak Ketua. Kapan waktunya? 29 Juni. Ini cuma 2 minggu. Emang panitia punya uang? Insya Allah kata saya ada gitu. Saya nyari tapi Pak, dorongan support dari Pak PLT DPMD juga lumayan kepada kami supportnya untuk terus melaksanakan muscab ini. Namun demikian, kebutuhan panitia berdasarkan RAB daripada
hasil rapat penetapan rapat pleno kawan-kawan, yaitu seluruhnya 162 juta rupiah. Jangan lemes. Semangat. Jadi defisit anggaran dari RAB dengan realisasi yaitu 19.500.000. Mungkin itu yang bisa kami laporkan terkait dengan kegiatan, rentetan kegiatan ini dari peserta dan para donatur, tadi para donasi dan pelaksanaan realisasi anggaran. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada rekan-rekan panitia. Dari kemarin Ibu guyon terus. Ada rasa bangga pada diri saya dipilih menjadi ketua, namun ada sebenarnya ada rasa pesimis awalnya, karena saya juga harus memimpin para pemimpin. Biasanya kan kalau pemimpin itu kebiasaannya mengatur. Nah, ini saya mengatur orang yang biasa mengatur. Bisa dibayangkan. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk panitia. Semuanya bekerja santai tapi serius dan penuh canda dan sebagainya. Dinamika dalam sebuah organisasi dan pelaksanaan pasti ada. Namun kita sampai terbukti hari ini mampu melewati itu dan kita sukses melaksanakan acara yang besar ini. Mungkin tanpa dukungan semua pihak, termasuk panitia dan Pak Kadis juga yang selalu support, dan Pak Inspektur semuanya, Ibu Pembina dan semuanya, Pak Ketua juga, Pak DPD juga kami minta sarannya, SC juga bekerja keras. Alhamdulillah terlaksananya acara ucap keempat Apdesi Kabupaten Serang pada hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak dan para donasi yang telah disebutkan tadi. Kedua, kami mohon dimaklumi dan permohonan maaf kami atas segala kekurangan, kehilapan baik dalam segi semua kegiatan acara ini. Dengan 2 pekan tadi dan stay di sini cuma 2 hari, alhamdulillah kami bisa melaksanakan ini. Namun jika ada kekurangan dari berbagai macam sisi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang terakhir, kami sangat berharap dan memohon dukungan serta arahan bantuan untuk DPC Apdesi Kabupaten Serang ke depan. Siapapun nanti dari saudara-saudara kami yang terpilih pada kesempatan ini, kiranya terus bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Serang. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, dan tentunya amat kita banggakan, Pak Bapak Haji Andika Hajrumi, Esos MAP, tepuk tangan. Beliau selaku Ketua Karang Taruna Provinsi Banten. Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya atas nama pribadi, atas nama jajaran Pemda Kabupaten Serang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Haji Santibi beserta seluruh jajaran pengurus Apdesi Kabupaten Serang periode sebelumnya. Luar biasa sinergi kerjasama antara Apdesi dengan Pemda Kabupaten Serang sudah dibangun. Ibu Bapak para kepala desa, saya ingin sampaikan di sini bahwa kita di pemerintahan ini dalam membangun, dalam bekerja itu kita kan ada patokan yang dinilai, yaitu indeks pembangunan manusia.
Di dalam indeks pembangunan manusia itu kan ada indikator pendidikan, ada indikator kesehatan, ada indikator ekonomi. Ya, di pendidikan, alhamdulillah Kabupaten Serang mungkin Ibu Bapak melihat kondisi fisik sudah lumayan ya. Kalau di desanya ada kondisi bangunan sekolah yang masih belum layak, tolong sampaikan ke saya langsung. Ya. Terus kemudian juga kesehatan. Nah, bidang kesehatan ini Kabupaten Serang ini lagi punya persoalan, belum bisa menurunkan banyak persoalan stunting. Ya, persoalan AKI AKB ya. Persoalan stunting ini jangan dianggap remeh karena tidak hanya kecil dalam tubuhnya tetapi juga kerdil dalam kapasitas otaknya terganggu. Jadi saya menitipkan kepada para kepala desa dibantu oleh Bu Kadesnya nih, Ketua Tim Penggerak Pak Kadesa ya, harus baik-baik Pak Kades ke Bu Kadesnya ya, karena ini tim penggerak PKK Desa ini membantu kita, perangkat kita ya, untuk tadi ngurus ibu-ibu yang hamil supaya mau dibawa ke puskesmas, karena ibu-ibu hamil di Kabupaten Serang ini susah untuk ditarik ke puskesmas aja untuk memeriksa kesehatannya, masih susah karena berawal dari sejak hamil ya, stunting ini. Dan ini program ini sedang menjadi pilot project nasional Kemenkes di Kabupaten Serang. Jadi mohon didukung program penurunan stunting Kabupaten Serang. Terus program juga penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir. Ini juga jadi sorotan di Kabupaten Serang. Kemudian juga tolong dibantu masyarakat untuk terbiasa dengan pola hidup bersih ya. Jadi sampah yang berserakan di mana-mana jangan dibiarkan. Tolong semampunya Pak Kades semaksimal mungkin sampah ini ada yang bisa diselesaikan di tingkat desa. Misalnya sampah organik mau dibuat pupuk, mau apa, tolong bergerak karena ada desa yang sudah berjalan ya Pak Rudi ya untuk penanganan sampah ini di Cikande ya. Desa apa ya Pak Kadesnya ada nggak? Cikande. Oh ini kalau ini perwakilan kecamatan Pak Kades ya. Di desa apa Pak? Cikande Permai ya. Nah ini bisa studi tiru nih ke Cikande Permai ya, bisa lihat ke sana ya supaya sampah ini yang bisa diselesaikan tingkat desa selesaikan. Karena kalau semua ditumpuk di tingkat kabupaten kita nggak akan mampu, nggak punya anggarannya ya untuk mengurus 326 desa kalau sampahnya 100% semua di handle oleh lingkungan hidup. Jadi saya minta nih seperti Cikande Permai, Bapak Ibu Kepala Desa yang lain ya, sebagian ada yang bisa diselesaikan. Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan musyawarah cabang ya Abdesi Kabupaten Serang. Insya Allah semua berjalan lancar dengan penuh kekeluargaan, kebersamaan ya. Nanti dalam waktu yang tidak lama mudah-mudahan kita bisa segera melantik pengurus baru untuk terus melanjutkan kepengurusan yang sebelumnya. Demikian atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Ibu Bupati Kabupaten Serang, Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah MAK. Mudah-mudahan Ibu Bupati selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Dan juga rekan-rekan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan juga hadir mendampingi dari Karang Taruna Provinsi Banten, Kang Lili. Bapak Ibu hadirin keluarga besar Abdesi Kabupaten Serang yang saya banggakan. Pertama tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim dalam rangkaian acara Muskap 4 Abdesi Kabupaten Serang tahun 2022. Dalam kondisi alhamdulillah sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Ibu Bupati, Pak Ketua Umum, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan.
Alhamdulillah, sekaligus juga dalam momen yang luar biasa ini saya bahagia bisa berada di sini untuk bisa bersilaturahmi. Sekaligus juga bagaimana di 5 tahun kebelakang yang lalu selama saya masih diamanahkan menjadi Wakil Gubernur Provinsi Banten, saya juga banyak mengucapkan terima kasih ini untuk para kepala desa se-Kabupaten Serang yang telah membantu suksesi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten. Jadi sangat luar biasa prosesnya, dinamikanya. Memang Pak Ketua, yang memang saya memang kemarin agak sedikit mengganjal itu memang dalam kondisi keuangan daerah kita. Seperti tadi apa yang disebutkan oleh Ibu Bupati, kondisi pandemi ini berakibat sangat luar biasa. Tidak hanya saja kabupaten, tidak hanya saja provinsi, tidak hanya saja negara, tetapi dunia, Pak. Dunia. Kita menghadapi berbagai macam krisis yang sangat luar biasa. Ya sudah pasti kalau krisis yang kita hadapi di musim pandemi ini kan krisis kesehatan. Krisis ekonomi, dampak dari krisis kesehatan itu juga kita rasakan. Bahkan di tahun 2020 awal pandemi itu Bu Bupati, laju pertumbuhan ekonomi Banten itu sempat terkontraksi hingga minus 3,38%. Jadi Pak Ibu Kepala Desa, kalau sudah minus hingga minus 3 itu berarti bisa dikatakan secara analisa ekonomi kita Banten sudah tidak ada lagi daya beli. Daya beli baik itu dari masyarakatnya, baik juga dalam konteks pendapatan daerahnya. Dengan kondisi itulah yang memang kita kemarin berjuang untuk bagaimana dapat mengorganisir kebijakan-kebijakan prioritas itu agar tetap bisa berjalan. Ya, tahap demi tahap dari kondisi kekuatan anggaran yang kita miliki pada saat itu pemerintah Provinsi Banten dan juga daya dukung dari teman-teman Bupati Wali Kota, wabil khusus Ibu Bupati dan seluruh jajaran kepala desa se-Kabupaten Serang. Nah, hingga saya sebelum purna di triwulan pertama tahun 2022 kemarin, laju pertumbuhan ekonomi kita Provinsi Banten ini sudah naik hingga di poin 4,38. Nah, dari sisi peningkatannya sudah sangat luar biasa. Jadi intinya walaupun tadi dengan keterbatasan anggaran, dengan keterbatasan program, dengan keterbatasan kebijakan karena harus memfokuskan penanganan COVID-19, semua komponen program prioritas pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten, itu sudah on the track. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan ke depan. Karena kita berharap semua sekarang sudah masuk ke fase endemi, tidak lagi pandemi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, yang memang kemarin agak mengganjal juga nih Bu. Memang pada saat beberapa waktu yang lalu kita ini juga pemerintah provinsi ingin konsen memberikan daya dukung anggaran terhadap pemerintahan desa. Yang memang pada saat itu pas zaman Pak Surta masih ketua Abdesi provinsi, sehingga sekarang di DPP, kita memang dulu pernah punya target itu bantuan desa, Banprov itu memang targetnya kita memberikan minimal 100 juta per desa. Tapi memang kemarin mengganjal dengan kondisi satu sisi memang luar biasa ya Pak. Iya, mohon ya, anu hiji uang nang ada, anu hiji hararese deh tadi. Kamu jadi pusing saya, mohon begitu. Ya jadi mudah-mudahan. Iya mudah-mudahan. Iya, maksudnya duit anu hararese gitu. Ya kondisi itu memang merupakan salah satu ya tadi yang mengganjal, yang memang ke depan ya perlu kerja keras bersama untuk mewujudkan tadi konsistensi pemerintah Provinsi Banten untuk tadi dapat mengintervensi langsung pembangunan yang ada di desa. Nah ini butuh tadi dukungan, doa dari seluruh para kepala desa se-Provinsi Banten untuk dapat tadi mewujudkan harapan tersebut. Karena maupun melihat kondisi yang ada, tanpa keputusan kebijakan yang diambil itu kan harus memiliki tadi kekuatan
politik yang kuat. Jadi memang harapan itu ya harus kita sama-sama bisa wujudkan agar harapan tersebut bisa kita realisasikan bersama untuk kemajuan desa yang ada di Provinsi Banten. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, sekaligus juga dalam situasi yang berbahagia ini juga tadi selain saya ucapan terima kasih kepada para kepala desa yang selama 5 tahun ke belakang memberikan daya dukung terhadap pemerintahan Provinsi Banten, dan yang selanjutnya sama Pak Ketua, Ibu Bupati, saya juga mohon maaf apabila pada saat 5 tahun yang lalu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur ini masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan tadi. Jadi banyak harapan-harapan dari masyarakat dan para kepala desa yang belum terwujud. Ya, ini mudah-mudahan nanti dapat direalisasikan di waktu yang akan datang. Ya baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, sekaligus juga saya ucapkan selamat melaksanakan Muskap 4 Abdesi Kabupaten Serang. Mudah-mudahan nanti hasilnya dapat memberikan tadi penguatan ide gagasan terhadap perkembangan organisasi Abdesi untuk juga membantu kemajuan daerah khususnya pemerintah Kabupaten Serang. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, Ibu Bupati, Pak Ketua Umum, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Abdesi nanti yang terpilih di Kabupaten Serang ini, saya bilang siapapun orang yang tadi dibilang kata Pak Uhad, syukur-syukur ini bisa musyawarah untuk menjaga marwah rumah tangga kepala desa, ya kan, artinya keluarga besar kepala desa, syukur-syukur bisa musyawarah. Kalaupun berjalan dengan seperti air mengalir, welcome dan monggo saja, ya kan. Tapi nanti siapapun yang terpilih, pandangan saya diakomodir aja semuanya menjadi pengurus, itu akan lebih baik. Saya pikir itu dari saya. Marilah acara ini kita buka dengan mengucapkan acara ini resmi Muskap 4 Abdesi Kabupaten Serang. Saya buka dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Abdesi, Abdesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menimbang dari hasil pelaksanaan proses pemilihan bahwa saudara Muhammad Maulid Anwar ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan Ketua DPT Abdesi Kabupaten Serang untuk selanjutnya menjadi Ketua Abdesi Kabupaten Serang masa bakti 2022-2024.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mauludin Anwar. Saya dari Desa Sinanglaya, Kecamatan Cinangka, yang alhamdulillah pada hari ini tanggal 29 Juni 2022 kita melaksanakan Muscab Kabupaten Serang untuk memilih Ketua Abdesi Kabupaten Serang, yang alhamdulillah atas berkat dukungan dari saudara-saudara sepuh sekalian, dari rekan-rekan kepala desa, rekan media elektronik dan cetak, dengan harapan saya untuk ke depan bisa bersama-sama kita bersinergi. Yang utamanya Abdesi ini adalah wadah kepala desa yang mana ini untuk menampung aspirasi dari seluruh desa yang khususnya berada di Kabupaten Serang. Yang insya Allah kami para kepala desa yang khususnya di Kabupaten Serang ini akan selalu mendukung program-program dari pemerintah daerah yang kiranya itu akan menjadi yang kekhususan. Artinya kami akan mengikuti segala sesuatu yang kiranya memberikan kontribusi dan manfaat kepada desa kami, dan akan selalu mendukung program-program dari pemerintah daerah. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.